Ada yang ingat tidak? Sekitar berapa maksud saya? 40-an ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, Iya Pak, sekitar 40-an. Iya Pak, sekitar 40. Oke, ini udah 34, sudah sebagian besar sudah join. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Untuk materi ke-6 sampai ke-9, itu akan dengan saya ya, sistem pengantaran obat. Jadi untuk di awal perkuliahan, untuk dokumentasi saya minta tolong diaktifkan semua kameranya. Silakan diaktifkan dulu semua kameranya. Baik, terima kasih. Silakan kalau mau dinonaktifkan tidak apa-apa. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu untuk materi yang sudah disampaikan Bu Erga, ada yang masih ingat tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Atau sudah tidak ada yang ingat lagi? Materinya apa saja? Ya minggu pertama itu pengenalan Pak. Jadi mulai dari perbedaan dari sistem penghantaran konvensional sama sistem penghantaran obat. Terus minggu kedua belajar tentang jenis-jenis polimer. Minggu ketiga bahas tentang jenis-jenis sistem penghantaran obat. 4 klasifikasinya, contohnya itu seperti sistem penghantaran obat dengan preprogram kecepatan pelepasan, sistem penghantaran dengan regulasi feedback, dan lain-lain. Kalau yang minggu ketiga itu sistem penghantaran obat enterik, Pak. Kalau yang minggu kelima baru besok kelasnya. Ya, terima kasih Erliana. Baik, Pak. Oke, untuk enterik, siapa yang mau menjelaskan apa itu sistem penghantaran enterik? Apa itu sistem penghantaran enterik? Ada yang mau coba jawab? Nggak mesti dengan slide, nggak apa-apa ya. Maksudnya nggak sama plek dengan slide. Saya cuma mau mereview saja. Siapa yang mau jawab? Ada? Tidak ada? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Firda. Jadi tablet salut enterik itu, jadi tabletnya itu dibungkus di salut polimer, tetap utuh di lambung, tapi hancur di usus, Pak. Hancur di usus. Iya, jadi tujuannya itu menjaga obat yang tidak stabil dalam suasana asam, terus mengurangi rasa mual dan pendarahan, Pak. Masih rasa mual dan pendarahan? Ya, pendarahan pada akibat mengiritasi mukosa lambung, Pak. Seperti obatnya sendiri. Oke. Akibat ada obat-obat yang mengiritasi lambung ya, karena konsentrat. Bagus ya jawabannya ya. Jadi kalau dia Entericot ya, contohnya apa? Ada yang tahu Entericot? Ada yang tahu? Contoh obatnya apa? Contoh obat yang dengan Entericot? Banyak ya obatnya ya. Ada yang tahu? Satu saja sebutkan. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak ada? Kalau kalian sering mendengar Bisakodil, tahu Bisakodil? Pernah dengar Dulcolak? Ya, Bisakodil itu Entericot. Terus Ascardia atau Cardioaspirin itu juga Entericot ya. Dibuat dengan
sistem entry code. Saya ada sedikit hal yang menarik itu tentang Ascardia ya. Bentar ya. Oh, slide saya belum terlihat, sebentar. Ada yang menarik dengan obat Ascardia ya. Ada yang tahu isinya apa? Ascardia. Dari namanya kira-kira apa isinya? Dari namanya kardioaspirin, nama lainnya juga itu ada. Kira-kira isinya apa dari namanya? Isinya adalah aspirin. Oke, bentar ya, saya coba share slide saya. Ada yang menarik mau saya sedikit bahas, karena ini sistem pengantaran obat, jadi saya rasa cocok dibahas di sini. Bagaimana slide-nya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang sedikit menarik ya, jadi aspirin tahu ya aspirinnya? Aspirin, ini obat apa? Analgetik antipiretik, Pak. Analgetik ya. Analgetik saja. Kalau antipiretik itu paracetamol ya. Analgetik dia NSAID. Ada yang tahu golongan obat apa ini? Obat keras kah, bebas kah, atau bebas terbatas? Keras. Keras, yakin? Aspilep itu obat keras. Ini kan aspilep ya. Aspilep. Aspilep itu obat, coba kalian browsing lah. Aspilep coba browsing. Obat bebas ya, Pak? Iya, obat bebas, Pak. Hijau, kode hijau. Obat bebas. Obat bebas, ya. Obat bebas. Ini dia kalau tablet konvensional. Dia bentuknya atau diberi tanda obat bebas. Tetapi kardioaspirin atau Ascardia, apalagi ya merek dagangnya banyak ya. Coba dilihat, isinya sama aspirin juga. Obat bebas apa obat keras ini? Obat keras, Pak. Ascardia obat keras, Pak. Dia keras, Pak. Keras. Isinya sama. Ini entry code. Tapi dia obat keras. Kenapa? Padahal sama-sama aspirin isinya, sama-sama dosis rendah kok. Bahkan tinggian aspilep dosisnya kalau nggak salah 300 ya, atau 150. Kalau kardioaspirin ini paling 100 atau 80, lebih kecil lagi. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena indikasinya beda. Ini sebagai antiplatelet. Ada yang tahu antiplatelet? Sudah belajar tentang hipertensi? Sudah belajar belum ya tentang hipertensi? Kalau saya boleh tahu untuk semester 4? Sudah, Pak. Sudah. Berarti mestinya akrab dengan istilah antiplatelet ya. Apa antiplatelet? Mencegah pembekuan darah nggak sih, Pak? Mencegah agregasi dari platelet. Ya boleh lah, mencegah pembekuan, bukan pembekuan ya, agregat. Kalau membekukan itu faktor koagulasi beda lagi. Nggak ada kaitannya dengan platelet. Obatnya heparin itu antikoagulan tuh. Heparin, warfarin itu antikoagulan. Tapi ini antiplatelet. Jadi dengan berbeda bentuk konvensional dengan entry code, ternyata bisa berbeda juga indikasinya ya. Lantas apakah bisa ini dipakai untuk antiplatelet, tablet konvensional? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Tahu dari mana? Pasien BPJS dikasihnya aspilet kok yang murah, karena ini mahal. Terus apa gunanya kita menghabiskan uang yang lebih mahal kalau ini juga bisa? Karena entry code, ya kalau kalian tahu, asam asetil salisilat, ini nama lain dari apa? Nama lain dari asetasal, nama lain dari Aspirin. iya, nama lain dari aspirin. Ini ketika di suasana asam,
ya dia ada pengaruh asam spesifik, yaitu pada pH lambung, akan mengalami hidrolisis menjadi asam asetat plus asam salisilat yang kurang aktif dibandingkan bentuk parent drug-nya. Sehingga formulator merancang bagaimana biar dia optimal kerjanya, sehingga dibuat entry code. Jika di lambung dia tidak dilepas, tadi ya kata temannya kan entry code itu tidak terlepas di lambung karena ada polimer yang tahan akan asam, tetapi pada suasana netral dia terlepas, gitu kan. Sehingga efeknya akan lebih baik mestinya ya, karena dia tidak terhidrolisis. Tetapi perlu kita perhatikan juga, aspirin ini dari namanya asam lemah atau basa lemah? Dari namanya. Asam lemah, asam Pak. lemah. Asam lemah itu bagusnya diabsorpsi di mana? Di lambung, Pak. Kenapa di lambung? Karena suasananya sama-sama asam. Kenapa kalau sama-sama asam? Kenapa? Ada sebabnya ya, kenapa sesama asam itu? Karena ingat persamaan Henderson. Ya, tambahkan ini apa minus? Saya lupa ya, kalau nggak salah tambah. Ingat persamaan ini, apabila suasana pH itu lebih kecil daripada pKa, ini kan asam lemah. Asam lemah ini paling sekitar 4, 5 ya, kalau asam kuat baru sekitar 1, 2, itu kan di lambung. Asamnya di lambung itu asam apa di lambung? Asam sulfat kah? Asam apa? HCl ya. Di lambung itu asamnya HCl. Nah dia ini kalau sesama asam gitu katanya tadi ya, kalau pH-nya lebih rendah daripada pKa, maka bentuk tidak terionkannya itu lebih banyak daripada bentuk terionkan. Sehingga obat yang bisa diabsorpsi adalah obat yang tidak terdisosiasi atau tidak memiliki muatan. Ingat kan itu teorinya dari Pak Saleh waktu preformulasi. Itu di Semsol tapi ya. Oke, itu sama ya. Jadi makanya suasana asam dia lebih mudah terabsorpsi. Tetapi jangan dilupakan bahwa asam lemah di suasana asam juga akan sulit larut. Kenapa? Karena ada ion sejenis. Itu juga jangan dilupakan, harus dipertimbangkan juga. Gitu ya. Jadi itu adalah pertimbangan seorang formulator ketika mendesain obat ini, apakah dibuat entry code atau dibiarkan saja tablet konvensional. Apabila dibiarkan tablet konvensional, resikonya ada. Contohnya di aspirin dia mengalami hidrolisis, contohnya. Ya, jadi itu saya ambil sedikit contoh untuk review gitu ya, bahwa sistem pengantaran obat entry code itu tidak semua obat bisa kita buat entry code, ya harus ada pertimbangan-pertimbangan lain, harus melihat karena cost-nya juga besar, mahal. Ya, jadi sistem pengantaran obat ini adalah bentuk pengantaran obat untuk meningkatkan bioavailabilitasnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, jadi nggak semuanya, misalkan nanti belajar obat itu kalau lewat bukal misalnya lebih bagus bioavailabilitasnya. Apakah semua obat kita buat lewat bukal? Rutenya nggak bisa juga. Ya, jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu. Oke, kita masuk berarti ya ke materi hari ini. Saya review sedikit tadi karena saya bahas juga di semester 2 tentang aspirin itu. Pada hari ini kita belajar tentang mucosal drug delivery atau sistem pengantaran obat ke mukosa. Ya, mukosa itu banyak ya. Ada di oral, di hidung, rektal, vaginal, di paru-paru juga ada ya, di mukosanya, di mata juga ada, tetapi pada pertemuan ini saya fokusnya di oral, nasal, rektal, dan vaginal. Yaitu secara garis besar. Nanti paru-paru tersendiri, sistem penghantaran melalui paru-paru ya, kemudian sistem penghantaran melalui mukosa di mata juga tersendiri. Gitu ya. Jadi untuk outline-nya pada hari ini, ada pendahuluannya, keuntungan dan kerugian ketika kita membuat dalam sediaan
drug delivery tertarget mukosa ya, sistem penghantaran mukosa. Kemudian karakteristiknya, baik itu fisiologi dari oral, nasal, rektal, dan vaginal, biokimia, metabolisme, dan model membran, model permodelan membrannya bagaimana, serta sistem penghantaran sistemik transmukosal, bagaimana obat tersebut bisa masuk ke sirkulasi sistemik, dan faktor yang harus diperhatikan dalam kita memformulasikan sediaan bertarget atau tertarget mukosa. Untuk pendahuluannya, sediaan oral ini ya merupakan rute yang paling banyak digunakan untuk menghantarkan obat ke sirkulasi sistemik. Ya, atau yang diinginkan efek sistemik. Kalau sediaannya oral, sebagian besar itu tujuannya untuk efek sistemik. Walaupun nggak semua ya. Contohnya apa? Contohnya adalah antasida. Antasida itu tidak untuk sistemik efeknya, tapi lokal. Ya, walaupun dia oral. Namun ada beberapa obat yang memiliki eliminasi atau degradasi pada saluran cerna. Ya, jadi bisa saja dia terdegradasi oleh enzim-enzim di saluran cerna. Kalau disebut adalah presystemic eliminasi ya, ketika obat tersebut terdegradasi akibat suasana asam ataupun akibat enzim-enzim di saluran cerna sebelum dia mencapai sirkulasi sistemik. Itu namanya presystemic eliminasi. Dan metabolisme fase 1 oleh hati. First pass metabolisme sudah belajar kan ya, kalau nggak salah? Sudah belajar? Iya, sudah, Pak. Apa itu first pass metabolisme? Apa? Apa? Sudah Pak, tapi lupa Pak gitu. Sudah lupa ya? Kalau first pass metabolisme itu metabolisme fase 1, di mana ketika obat diabsorpsi pada saluran cerna, obat diabsorpsi masuk ke sirkulasi sistemik, itu pertama kali masuk ke sirkulasi hepatik dulu. Dia ke sirkulasi hati, kemudian nanti baru diabsorpsi ulang, baru masuk ke sirkulasi sistemik secara umum. Jadi pertama obat itu terabsorpsi, kalau dia di lambung, itu akan masuk ke sirkulasi hepatic circulation dulu, baru dia masuk ke sirkulasi sistemik secara umum. Nah, ketika dia masuk ke hati ini kan fungsinya memetabolisme ya. Ada banyak sekali enzim-enzim di sana yang memetabolisme obat ini sebelum dia masuk ke sistemiknya, sebelum dia sampai ke tempat kerjanya. Ya, setelah dia bekerja, terdistribusi, nanti kan dimetabolisme lagi oleh hati lagi. Ya, dimetabolisme lagi baru dia diekskresikan. Jadi metabolisme itu kurang lebih ada 2 tahapannya. Nah, fasenya ada 2. Fase 1 inilah yang menurunkan bioavailabilitas obat. Apa bioavailabilitas? Ketersediaan hayati di dalam tubuh, Pak. Iya, apa itu ketersediaan hayati? Konsentrasi obat dalam darah, bukan, Pak? Konsentrasi obat di dalam darah? Iya, Pak. Benar ya arahnya ya. Jadi itu jumlah, biasanya kalau bioavailabilitas itu satuannya apa sih? Biasanya bioavailabilitas itu satuannya adalah persen ya. Jadi dia merupakan fraksi obat yang masuk ke sirkulasi sistemik dibandingkan dengan dosisnya. Dosisnya 100 mg, berapa yang masuk ke sirkulasi sistemik total? 80 mg, berarti bioavailabilitasnya adalah 80%. Ya, jadi AUC biasanya kita mengukur AUC-nya, area under curve-nya. Kalian sudah belajar farmakokinetik belum? Sudah, Pak. Udah farmakokinetik berapa? Masih gabung loh, Pak. Gabung farmakologi kayaknya. Oh, masih gabung farmakologi, belum sendiri ya? Oke. Gak apa-apa. Jadi nanti kalau kalian farmakokinetik, kalian bisa menghitung bioavailabilitas obat dari AUC, ya total obat yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan dosis yang diberikan. Nah, kalau dia mengalami first pass metabolisme, obat ini nggak besar bioavailabilitasnya ya. Selain ada faktor lain ya, turun dia bioavailabilitasnya. Jadi sebelum kerja sudah di metabolisme terus dibuang. Belum sempat kerja ya, belum sampai ke targetnya. Durasi terapi singkat, ya untuk obat-obat oral itu banyak sekali yang terapinya singkat, tes tengahnya maupun onset. Ada yang tahu onset? Onset itu apa? Onsetnya biasanya agak lambat ya. Onset, ada yang tahu onset? Onset. Waktu kerja si obat, Pak. Waktu kerja? Waktu yang dibutuhkan obat untuk menghasilkan efek.
Iya. Waktu dari kita minum sampai dia punya efek. Nah, itu adalah onset. Nah, kalau obat-obat dalam rute oral, ini onsetnya biasanya agak panjang. Ya, jadi dari diminum sampai memiliki efek itu agak panjang. Kenapa? Karena dia harus masuk ke lambung dulu, terdisolusi dulu, ya, berdifusi dulu, dan seterusnya. Jadi agak panjang prosesnya. Sehingga onsetnya lebih lambat. Dan pembentukan metabolit yang inaktif atau toksik, tadi contohnya ya kalau aspilat atau aspirin itu terbentuk metabolit yang inaktif. Bahkan bisa toksik, misalnya bisa menyebabkan iritasi. Sediaannya dalam bentuk oral. Jadi punya beberapa kekurangan lah intinya sediaan oral itu, walaupun oral itu merupakan sediaan paling umum dan paling mudah ya. Di samping dia punya beberapa keunggulan, ada kelemahannya juga. Sistem pengantaran melalui rute mukosa pada berbagai bagian seperti mata, nasal, bukal, rektal, dan mukosa vagina memiliki keuntungan. Ya, punya keuntungan. Tidak mengalami proses metabolisme pertama oleh hati atau first pass metabolisme. Karena dia nggak melalui sirkulasi hepatik ketika dia diabsorpsi melalui mukosa-mukosa ini. Selain itu, mukosa memiliki sifat dual biofisikal dan biochemikal, sehingga molekul obat hidrofil maupun hidrofob akan mudah diabsorpsi. Jadi dengan rute ini harapannya mau dia hidrofil, mau hidrofob, dia lebih mudah terabsorpsi, nggak ada halangan yang berarti. Ya, ini keunggulannya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, ini adalah mucosal delivery. Kalau dari mata, kalau dia masuk ke nasolakrimal, ya, nasolakrimal drainase system itu ada celah ya antara mata dengan hidung. Mungkin kalian merasakan juga, kalau nggak percaya tutup hidung kalian, hembuskan napas sekuat tenaga, pasti ada udara yang keluar dari mata, yaitu adalah nasolakrimal drainase system. Dimana kalau kita berikan obat melalui rute mata, bisa juga obat itu masuk ke hidung ujung-ujungnya. Ya. Kemudian dia akan masuk ke epitel nasal, ya, pada mukosa nasal, dan dia masuk ke sirkulasi sistemik. Gitu juga dengan pulmonary delivery ya, yang saya bilang tadi untuk paru-paru. Bukal sublingual gingival, ya, ini pada oral mukosa, ini juga akan langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Rectal delivery juga, tapi ingat, ada lower half, maksudnya ada bagian tertentu yang dia masuk ke sirkulasi sistemik. Makanya kalau orang pakai supos, itu ada caranya, jangan terlalu dalam memasukkan obatnya. Kenapa? Kalau terlalu dalam, dia akan masuk ke sirkulasi hepatik lagi. Jadi dia nggak langsung ke sistemik, makanya ada caranya yang memakai sediaan suppositoria itu. Kemudian vaginal delivery, vaginal mucosa langsung masuk ke sirkulasi sistemik, berbeda halnya dengan oral. Kalau kita lihat oral, dia akan diabsorpsi di GI tract ya, atau gastrointestinal. Selanjutnya masuk ke portal circulation dan mengalami first pass metabolisme di hati. Baru dia masuk ke sirkulasi sistemik. Ini ada rantai putus-putus, artinya dari sistemik nanti ke hati lagi. Setelah masuk ke sistemik sirkulasi, barulah semuanya kan didistribusikan dan masuk ke jaringan target. Ya, baru memiliki efek farmakologi. Obat hanya bisa memiliki efek jika dia sampai ke tempatnya dengan konsentrasi yang sesuai ya, pada konsentrasi terapeutiknya. Jadi kalau dia sampai tempatnya tapi konsentrasinya nggak cukup, nggak bekerja. Konsentrasinya berlimpah tapi nggak sampai tempat kerjanya, nggak bekerja juga ya. Jadi dia sampai ke target jaringan, baru dia bisa menimbulkan respon farmakologi asal dia konsentrasi obat atau dosis obatnya sesuai dengan konsentrasi terapeutiknya. Keuntungan dan kerugian. Tadi kita sudah cerita banyak tentang keuntungan dari sediaan mukosa ya. Yang pertama, menghindari first pass metabolisme di hati, terhindar dari pH ekstrim lambung, onset kerja cepat. Tadi ya bilang kalau dia sediaan mukosal itu mestinya cepat onsetnya, tidak menyebabkan nyeri. Ya, tidak menyebabkan nyeri karena dia bukan sediaan injeksi dan sebagainya. Absorpsi cepat dan efeknya panjang. Ini kita bisa desain dia memiliki efek yang panjang, asal dosis yang kita berikan cukup ya untuk memberikan efek panjang tersebut, atau polimer yang kita gunakan itu sesuai. Kemudian mudah digunakan. Jika terjadi toksisitas mudah ditangani, ya tinggal cabut aja gitu ya. Kalau istilahnya kita pakai bukal gitu atau sublingual. Toksisitas ya tinggal buang saja kan. Berbeda halnya jika dia sudah masuk ke sirkulasi sistemik atau ke GI tract, ya susah mengeluarkannya.
meningkatkan kepatuhan pasien. Nah, harapannya kalau kita memiliki efek yang panjang, compliance dari pasien itu meningkat ya, atau kepatuhannya. Tetapi di samping itu, mucosal drug delivery ini juga punya beberapa kerugian. Di antaranya adalah mahal. Kemudian multilayer tidak nyaman digunakan untuk oral. Kalau dia berlapis-lapis ya, kita nggak nyaman, ada yang mengganjal gitu kan di bawah lidah maupun di antara pipi dan gusi. Umumnya tidak cocok untuk obat dosis tinggi. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau obatnya dosis tinggi ini susah didesain. Mengapa? Karena kita memiliki keterbatasan cairan tubuh untuk melarutkan obat itu. Ingat ya, obat untuk terabsorpsi harus terlarut dulu kan. Kalau dia volume airnya sedikit, misalkan di mulut, ya kita sublingual atau bukal, volume saliva itu ketika ada makanan itu sekitar 5 mili. Ya, hanya 5 mili, 5-10 mili itu udah banyak sekali kalau nggak terbuang oleh mulut kita ya. Sehingga volume untuk melarutkan obatnya juga terbatas. Kalau obatnya dosis tinggi, misalnya parastamol kelarutannya 1:70. 1 gram larut dalam 70 mili air. Kalau dia dosisnya 500 mg berarti 35 mili air. Gimana caranya 35 mili air itu tertampung di mulut kalian gitu ya. Baru dia bisa larut. Kan itu jadi persoalan lagi. Sehingga ini kalau untuk dosis tinggi, dia tidak cocok. Makanya obat-obatnya dosis rendah. Absorpsi terbatas pada obat BM tinggi. Ya, pada obat dengan berat molekul tinggi, dia sulit terabsorpsi intinya. Kenapa? Nanti kita bahas di mekanisme permeasi obat. Luas area kontak yang kecil dibandingkan dengan saluran cerna, ya GI tract, luas area kontaknya sangat besar. Di mana luas area kontak ini menentukan keberhasilan absorpsi dari obat. Oke, untuk pendahuluannya, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Tidak ada? Baik, kita masuk ke mukosa nasal atau hidung ya, ke karakteristiknya. Mukosa atau membran mukus merupakan jaringan yang melapisi rongga hidung, terdiri dari dua layer ya, atau dua lapisan, yaitu epithelial layer dan lamina propria. Ini adalah epithelial, dan ini adalah laminanya. Mukosa nasal melapisi seluruh rongga hidung dari nostril, ya bagian hidung itu yang pertama kali masuk dari lubang hidung itu nostril, sampai faring, yaitu bagian atas dari tenggorokan. Nah, itu terlapisi oleh mukosa nasal. Ketebalannya sekitar 0,3 sampai 5 mikrometer. Bagian rongga hidung terdiri dari vestibula. Vestibula itu lubang hidung ya, dengan luas sekitar 10 sampai 20 cm, ditutupi dengan squamous epitel mukosa yang berlapis dan terkreatinisasi. Sebentar, ada nggak gambarnya? Oh, nggak ada. Nanti akan kita lihat di gambar yang lain. Bagaimana melihat squamous epithelial mukosa yang berlapis dan terkreatinisasi itu. Selanjutnya adalah bagian respiratory region, ya, atau bagian pernafasan. Ini merupakan bagian terbesar dari rongga hidung, ya, di mana ini memiliki kaya sekali akan neurovascular supply. Neurovascular supply ini adalah aliran darah ke otak. Jadi banyak pembuluh darah yang langsung ke otak di respiratory region ini. Ya, ada olfactory neurons. Oke, ini dibagi dari inferior, inferior, middle, dan superior. Ya, inferior itu bagian bawah, middle, dan superior. Kalau kita lihat di sini ada namanya olfactory region, ya, kecil, dan dia merupakan puncak ya, atau bagian paling tinggi pada rongga hidung. Dilapisi dengan olfactory epithelium dan mengandung reseptor olfactory. Ini adalah saraf penciuman kita, ya, di sini olfactory reseptor ini. Jadi nanti ini langsung masuk ke otak saraf ini. Kemudian sekresi hidung dan lapisan mukosa. Sekret pada hidung disekresikan oleh sel goblet semua ya. Kalau sekret itu umumnya dihasilkan oleh sel goblet, kelenjar submukosal dan transudat dari plasma. Transudat itu apa ya? Istilahnya itu serum ya dari darah yang menembus ke luar. Yaitu namanya transudat ya, dari plasma. Plasma darah itu menembus gitu dari darah ya, dari sirkulasi sistemik menembus keluar. Nah, itu namanya transudat. Mukus cairan viskoelastis melapisi bagian pernafasan pada rongga hidung.
Jadi mukus itu melapisi bagian pernafasan pada rongga hidung. Ya, di rongga hidung itu dilapisi oleh mukus. Lapisan mukus terdiri dari dua lapisan, ya, yaitu sol layer yang paling bawah, yang di atasnya adalah gel. Sol dan gel. Gel yang di luar, sol yang di dalam. Nah, ini ada silia, ada sel goblet yang mensekresikan mukus tadi, atau sekret. pH dari sekret nasal, pada orang dewasa 5,5 sampai 6,5 dan pada anak-anak 5 sampai 6,7. Ya, jadi cenderung asam. Ya, agak asam. Jadi ini pertimbangan juga ketika kita mendesain obat. Ya, kita udah tahu pH-nya ternyata sekian. Berarti obat seperti apa yang lebih mudah terabsorpsi. Kemudian ada mucociliary clearance di sistem pernafasan itu, ya, atau di organ membran mukosa nasal. Di mukus, silia, ya tadi ya, kemudian ada basal cell, mucus producing goblet atau sel goblet itu di sini. Fungsi dari mucociliary clearance adalah untuk menghilangkan zat asing dan partikel dari rongga hidung, untuk mencegah masuk ke bagian pernafasan bawah. Ya, ini mucociliary clearance. Proses ini juga sangat menentukan profil absorpsi obat dari sistem nasal drug delivery. Karena batasan waktu obat berada pada rongga hidung akibat mucociliary clearance, ya, karena nanti normalnya mereka ini akan membuang gitu ya, membuang kotoran-kotoran atau zat asing yang terperangkap di sini. Normalnya waktu transit mucociliary clearance adalah 12 sampai 15 menit. Jadi itu adalah waktunya, ya, transitnya sebelum menghilang gitu atau dihilangkan. Ya, baik itu dikeluarkan maupun kalau kalian nggak kerasa itu tertelan gitu ya. Jadi nggak masuk ke sirkulasi, nggak masuk ke bagian pernafasan bawah, tetapi langsung masuk ke saluran cerna. Gitu. Nah, ini kan akan mempengaruhi absorpsi obat kita. Nah, faktor yang mempengaruhi absorpsi pada rute nasal ini adalah berat molekul. Absorpsi menurun dengan meningkatnya berat molekul. Jadi obat dengan berat molekul tinggi, sekali lagi ya, pada rute nasal atau rute mukosa drug delivery itu biasanya sulit diabsorpsi, ya. Makanya dia menurun kalau dia BM-nya tinggi. Kemudian lipofilisitas. Ini sama juga dengan rute lain, ya, sebenarnya absorpsi naik dengan meningkatnya lipofilisitas obat. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa obat yang lipofil lebih mudah terabsorpsi daripada obat yang hidrofil? Karena membran mukosa kita terdiri dari lipid bilayer, bukan Pak? Iya, siapa yang jawab tadi? Erliana. Iya, jadi mukosa kita, ya, saluran cerna juga seperti itu, ya, terdiri dari lipid bilayer, ya. Jadi menarik sekali. Kita memiliki dua lapisannya seperti ini, kalau saya gambarkan. Di mana ini hidrofil, tetapi di sini hidrofob. Ini di bawahnya baru hidrofil lagi. Ya, lipid bilayer, ya. Seperti ini, ya. Kalau digambarkan seperti surfaktan tuh gini nih. Nah, ini apabila obatnya lipofil, dia mudah masuk ke dalam dan nantinya akan berdifusi dan terpartisi ke bagian hidrofil juga kalau dia obatnya hidrofob. Ya, sehingga lipofilisitasnya naik dengan meningkatnya, diikuti dengan meningkatnya absorpsi obat. Oke, kemudian pH larutan. pH harus menyesuaikan sifat fisikokimia API atau active pharmaceutical ingredients. Telah ditemukan, ya, atau telah diteliti bahwa tingkat, ya, tingkatan dari absorpsi itu tergantung dari pH. Ya, tingkat absorpsi obat itu tergantung dari pH. Di mana pH yang tinggi, ya. Oh, ini sorry. Apabila dia lebih tinggi pH itu daripada pKa, maka dia akan menurun absorpsinya. Dan pH meningkat di antara pKa, sorry. Jadi sama yang kayak saya jelaskan tadi, ya. Jadi apabila dia pH-nya lebih tinggi daripada pKa, maka absorpsi obat akan menurun. Kenapa? Karena dia terionkan, kan. Tetapi jika pH lebih kecil daripada pKa, maka dia lebih mudah terabsorpsi. Oke. Selanjutnya adalah konsentrasi obat. Absorpsi semakin meningkat dengan konsentrasi obat yang semakin tinggi.
Jadi semakin besar dosis yang kita berikan, maka absorpsinya akan lebih cepat. Karena proses difusi juga akan lebih cepat ya. Karena gradien konsentrasinya kan lebih besar. Begitu ya. Ini khususnya untuk obat-obat yang melalui rute paraselular. Nanti saya jelaskan itu ya. Jadi kalau dia rutenya, mekanisme absorpsinya melalui difusi pasif, maka dengan konsentrasi yang lebih besar, difusinya akan lebih cepat. Ya kan, masih ingat ya persamaan difusi itu? Ada namanya perbedaan konsentrasi atau gradien konsentrasi yang mempengaruhi. Semakin besar gradiennya, maka difusi akan lebih cepat. Jalur absorpsinya obat ya pada rongga hidung ini bisa melalui olfactory epithelium ya. Maka dia secara directly atau secara langsung dia langsung ke otak. Kalau dia melalui olfactory epithelium tadi yang bagian atas. Tetapi kalau dia melalui respiratory epithelium dia akan antara dua, mucociliary clearance dibuang atau dia masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan juga ya, mucociliary clearance, terbersihkan gitu ya oleh mekanisme dari yang ada di mukosa hidung. Atau dia masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, kalau dia masuk sirkulasi sistemik, dia bisa ke BBB, apa BBB ini? Blood-brain barrier. Ya. Jadi sawar darah otak ya. Ini adalah penghalang utama untuk masuk ke otak. Jadi dia bisa juga masuk, asal dia bisa menembus BBB. Ya. Sementara yang dari otak nanti juga akan masuk ke sirkulasi sistemik. Jadi ini ada beberapa jalur yang mungkin ya akan dilalui oleh obat kita. Selanjutnya adalah mukosa oral. Mukosa oral itu terdiri dari 3 bagian ya. Ini sama ya, stratified squamous epithelium ya atau epithelium yang epithelium squamous yang berlapis ya. Ini bagian ini ya. Kemudian basement membran itu ini. Kemudian lamina propria. Jadi kurang lebih sama ya untuk lapisan dari mukosa. Mirip dengan lapisan mukosa pada hidung. Luas permukaan rongga mulut ini sekitar 100 cm persegi. Nah, yang perlu kita perhatikan ya adalah adanya saliva. Saliva ini air liur ya. Sekitar 1, liter disekresikan per hari ya, bukan sekali sekresi. Per hari itu kalau diperkirakan ya, sekresinya bisa sampai 1,5 liter. Banyak sekali ya sekresi saliva. Untuk yang tidak terstimulasi ya, atau tidak ada makanan, tidak ada minuman dan sebagainya, kecepatan saliva itu, kecepatan mengalirnya itu sekitar 0,3 sampai 0,4 mili per menit. Ya, kecepatan sekresinya itu sekitar 0,3 sampai 0,4 mili per menit. Kemudian kecepatannya akan menurun ketika tidur sekitar 0,1 mili per menit dan meningkat sampai 5 mili tadi ya per menit ketika makan, mengunyah atau aktivitas stimulasi lainnya. pH pada mulut itu sekitar 5,5 sampai 7, ya agak asam juga. Disekresikan oleh kelenjar paratiroid, submaxillary dan kelenjar sublingual. Ya, ini yang mensekresikan dari saliva. Minornya kelenjar saliva berada di bukal pada bagian palatal. Ini ada juga. Ya, walaupun dia nggak banyak ya kelenjar saliva yang disekresikan oleh pada bagian palatal ini. Pentingnya saliva itu untuk disolusi obat ya dalam sistem drug delivery, kemudian permesi obat, menghidrasi oral mucosa dosage form ya atau menghidrasi membasahi bentuk sediaan mukosal kita. Kemudian cairan pelindung untuk semua jaringan pada rongga mulut. Ya, jadi jaringan pada rongga mulut itu dilindungi oleh saliva. Kemudian adalah lapisan mukus. Sampai sini dulu, kalau ada yang mau ditanya saya persilakan. Kita mempelajari dulu tentang fisiologi dari masing-masing mukosa. Ya, jadi mirip ke farmakologi jadi ya, tapi tidak kita menghubungkan nanti ke sistem penghantarannya. Ya, dengan kita mengetahui fisiologinya baru kita bisa mendesain kan. Kemudian lapisan mukus ya pada
mulut tadi ya, pada rongga mulut. Mukus adalah zat yang translucent dan sekret kental, membentuk gel tipis kontinu yang melekat pada permukaan epitel mukosa. Terdiri dari air dan musin, ketebalan bervariasi, ya sekitar 40 makrometer hingga 300 makrometer. Komposisinya itu 95% adalah glikoprotein. Ya, ini yang menyebabkan pH-nya agak asam ya. Kenapa? Karena glikoprotein ini termetabolisme ya menjadi apa ya, saya lupa asam apa gitu, nanti ada di slide ya. Jadi glikoprotein ini nanti termetabolisme. Makanya kalau kita lihat mukosa itu sedikit asam terus karena adanya ini. Dan lipid 0,5 sampai 5% garam mineral, 1% ya, kemudian protein bebasnya 0,5 sampai 1%. Ini literaturnya ya. Fungsinya sebagai protektif, terutama karena sifat hidrofobisitasnya, barier, ya absorpsi obat pada jaringan dan mempengaruhi bioavailabilitasnya, lapisan mukus ini, kemudian adesi dan lubrikasi. Selanjutnya adalah mukosa rektal. Rektum merupakan bagian akhir dari organ usus besar dengan panjang sekitar 12-18 cm. Dinding rektal terbentuk dari epitelium yang merupakan satu lapisan sel tebal dan tersusun dari cylindrical cell. Ya. Cylindrical cell itu seperti ini. Ya, cylindrical cell. Silindris dia, bulat. Dan sel goblet yang mensekresikan mukus. Nah, ini sel goblet kan? Sel goblet nih. Ini mensekresikan mukus. Luas permukaan untuk absorpsi obat 200 sampai 400 cm persegi, volume cairan 1,3 mili dan kental. Jadi ini kita punya problem ya kalau kita menghantarkan obat melalui rute rektal, di mana cairannya hanya ada 3 mili. Sedikit sekali. Ya, ingat tadi ya, obat itu bisa diabsorpsi kalau dia sudah terlarut dulu. Kalau pelarutnya hanya 3 mili, bayangkan ya, sedikit sekali ya, sehingga obat-obat dosis besar nggak bisa melalui rute-rute seperti ini. Pasti dosisnya kecil. Dan kental. Kira-kira viskositas ini mempengaruhi apa kalau kita absorpsi obat? Ada yang tahu? Mempengaruhi proses apa ini, viskositas ini? Dalam proses absorpsi obat. Ada? Mengaruhi proses difusi ya. Kalau dia medianya itu sangat kental, maka proses difusi obat itu akan semakin lambat. Difusi obat dari mana ke mana? Saya gambarkan seperti ini, misalnya ada obat ya. Kemudian ini misalnya rektal. Kemudian dia sudah terlarut. Untuk terabsorpsi kan dia harus mencapai dinding ini ya. Ya, atau anggap saja dia menempel lah ya, menempel gitu ya. Menempel di dinding, kemudian dia akan terlarut, terabsorpsi. Nah, tetapi setelah terabsorpsi kan sudah terabsorpsi ini di bagian sini, masuk obatnya. Di sini kan konsentrasinya jadi rendah, dia akan berdifusi dari sini ke sini, yang dari sini ke sini, dan seterusnya. Dengan adanya media yang sangat kental, ya, karena sifatnya kental ya, mukus di daerah rektal ini, maka ini akan memperlambat proses absorpsi obat karena difusinya semakin lambat. pH-nya, kalau kita lihat pH-nya agak basah. Ya karena kan dari saluran cerna itu dari atas asam ke bawah itu naik pH-nya ya. Dan ini yang paling bawah, 7,5 sampai 8. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi di rektal itu ada 3 pembuluh darah. 3 vena ya, pembuluh darah. Jadi ada yang superior hemorrhoidal vein ya, atau superior rectal vein. Kemudian ada middle hemorrhoidal vein dan inferior hemorrhoidal vein. Apa bedanya? Ternyata kalau dia superior, bagian atas ini, jika dia terabsorpsi dia ke sistem sirkulasi hepatik. Beda dengan middle maupun inferior. Nih, middle dan inferior. Ini ada pembuluh darah. Jadi kalau orang mengkonsumsi atau menggunakan tablet, bukan tablet ya, misalkan diberikan supositoria, maka jangan terlalu dalam juga memasukkannya. Mengapa? Karena nanti obat tersebut berada pada daerah superior hemorrhoidal vein, sehingga diabsorpsi di sana dan masuk ke sirkulasi hepatik, tidak ke sirkulasi sistemik langsung.
Sehingga biasanya dijelaskan ya oleh apotekernya di apotek itu ketika menggunakan supositoria ya dimasukkan saja, jangan terlalu dalam menekannya. Yaitu karena ini. Obat basa lemah lebih mudah diabsorpsi melalui rute ini dibandingkan asam lemah. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa obat basa lemah lebih mudah diabsorpsi pada rute ini? Pada rute rektal. Ada yang bisa jawab? Ada? Ada? Karena pH-nya cenderung basah nggak, Pak? Iya, karena pH-nya kan cenderung basah tadi ya. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Shirley. Iya, jadi pH-nya kan cenderung basah ya. Tadi kan pH-nya berapa? 7,5 sampai 8. Maka basa lemah seneng. Ya lebih mudah dia. Gitu ya. Kemudian kita ke mukosa vaginal. Vagina itu mengandung 3 layers atau 3 lapisan ya. Yang pertama mukosanya yang terdiri dari 3 bagian. Stratum squamous non-keratinosis epithelium. Stratified squamous non-keratinosis epithelium ya ini. Contohnya ya. Ini adalah gambarnya. Kemudian yang kaya akan glikogen. Kemudian lamina propria ini bagian mukosa masih memiliki fibroelastis yang longgar ya, jadi dia selnya itu tidak begitu rapat dan kaya akan pembuluh darah. Nah, yang menarik pada mukosa vagina itu tidak memiliki kelenjar. Ya tidak ada sebenarnya kelenjarnya. Lantas cairannya dari mana? Cairannya itu dari transudasi tadi yang saya bilangnya dari plasma naik ke atas dan cervical glands atau kelenjar serviks dari dalam. Ya. Jadi itu cairannya, bukan seperti yang lain ada sel goblet gitu ya dan sebagainya yang mensekresikan mukosa. Nah, itu yang menarik dari vaginal. Kemudian muskularis ya, muskular layer ya atau lapisan ototnya. Kemudian ada adventitia, ya ini, itu fibroelastik yang sangat rapat ya, atau sangat padat. Tadi kan tidak ya. Karakteristiknya, saluran tubular dengan bentuk S, jadi dia berbentuk seperti S. Ini. Ya, kalau kita menghantarkan obat, ini harus kita perhatikan bentuknya ini, karena nanti bentuk sediaannya, dan kira-kira dia bisa tertahan nggak di sana. Luas permukaannya hanya 60 cm persegi, dengan pH lumen sekitar 4-5, pH-nya agak asam ya. Kenapa? Karena glikogen tadi pada slogging cell atau sel yang sudah mati ya, sel yang mau digantikan tadi akan termetabolisme menjadi asam laktat, ya. Menjadi asam laktat sehingga menurunkan pH. Jadi itu kenapa pH menjadi lebih rendah pada mukosa vagina ya. pH juga tergantung pada jumlah dan durasi sekresi lumen. Jadi semakin besar sekresinya, maka dia semakin terencerkan ya. Mikroorganisme dan metabolitnya dapat mempengaruhi stabilitas obat. Ya, jadi harus diperhatikan juga mikroorganisme. Tapi ada yang menarik ya, contoh obatnya itu sulfasalazin. Sulfasalazin itu obat Crohn yang didesain ternyata termetabolisme oleh mikroorganisme pada kolon. Ternyata setelah termetabolisme baru bentuk aktif gitu. Jadi formulator itu memanfaatkan mikroorganisme di kolon agar mengaktifkan zat sulfasalazin agar dia efeknya tertarget. Ya, tertarget pada kolon ya atau pada penyakit Crohn. Crohn itu kan pada usus besar ya. Mengalami infeksi. Nah, dengan sulfasalazin dia hanya bekerja pada itu akhirnya karena termetabolisme oleh mikroorganisme yang ada di usus besar. Itu contohnya ya. Bagaimana memanfaatkan mikroorganisme yang mestinya merugikan tadi. Contohnya di vaginal itu merugikan tetapi bisa juga dimanfaatkan ternyata. Selanjutnya karakteristik biokimia mukosa. Sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Saya persilakan. Ada?
Kalau ada yang tidak dimengerti gitu silakan ditanyakan. Kalau ada yang masih bingung, ya ditanyakan saja ya. Ini kita ke karakteristik biokimia. Oke, kalau kita lihat lingkungan pada permukaan nasal, rektal, dan vaginal atau mukosa nasal, rektal, dan vaginal itu dipengaruhi oleh keberadaan dari sekret mukus, ya mukus yang disekresikan oleh sel goblet. Sekresinya mengandung proteolitik enzim. Ya, jadi si mukus ini mengandung enzim ya, proteolitik dan imunoglobulin. Ya, jadi bisa menyebabkan barier enzimatik maupun difusional dengan adanya mukus ini. Sehingga ini tantangan tersendiri ya ketika kita mau membuat obat yang terabsorpsi pada daerah mukosa. Karena adanya mukus yang mengandung enzimatik ya, ada enzim dan karena dia kental tadi merupakan difusional barier ya, barier untuk difusi. Gitu ya. Vaginal secretion atau sekresi pada vaginal tadi juga mengandung glukosa dan glikogen. Keduanya ini akan dikonversi oleh enzim dan bakteria menjadi laktik asid sehingga menghasilkan pH 4-5 tadi ya saya singgung. Kemudian meskipun biochemical composition dari nasal, rektal, dan vaginal ini belum terkarakteristik seluruhnya ya pada tahun itu, karena ini dari buku tahun 1990-an ya, karena buku itu sangat lengkap menuliskannya gitu tentang sistem pengantaran obat mukosa. Nah saat itu belum terkarakteristik dan sampai sekarang juga sepertinya belum terkarakteristik seluruhnya gitu ya. Tetapi komposisi lipid dari epitel mukosa termasuk bukal mukosa dan GI tract itu sudah dianalisis ya komposisi lipidnya. Jadi kita sudah dapat gambaran bagaimana model membrannya. Kemudian metabolisme mukosa. Obat ketika kita menghantarkan melalui rute ini bisa mengalami metabolisme ketika berpermeasi transmukosal, baik itu di permukaannya atau ketika di membran mukosanya. Di permukaannya bisa saja karena adanya mukus tadi ya, ada enzim proteolitik dan sebagainya. Dan baik saat dia sudah masuk ke membran, yaitu di bagian membrannya. Bisa mengalami metabolisme. Insulin telah dilaporkan terhidrolisis secara lambat oleh adanya leusin aminopeptidase di sekresi nasal. Jadi dia mau coba menghantarkan insulin melalui rute nasal ya. Ternyata insulin ini terhidrolisis oleh ini. Jadi harus kita pertimbangkan juga metabolit-metabolit atau enzim-enzim yang ada di mukosa atau mukusnya. Dan prostaglandin E, progesteron dan testosteron juga ditemukan terinaktivasi oleh enzim pada nasal. Jadi ini adalah beberapa contoh sistem pengantaran obat melalui rute nasal dicoba ternyata termetabolisme oleh atau terinaktivasi oleh adanya enzim-enzim yang ada di nasal. Senyawa peptida yang dapat menghidrolisis berbagai obat terdapat pada mukosa nasal, rektal, dan vaginal. Ya, jadi umumnya terdapat pada nasal, rektal, dan vaginal. Ini yang dapat menghidrolisis. Nah, kemampuan aminopeptida dalam menghidrolisis obat, enkapalins, ya, lebih tinggi pada mukosa rektal dibandingkan nasal maupun vaginal. Nah, ini salah satu contohnya ya, ketika dia mau menghantarkan enkapalins melalui rute mukosa. Ternyata pada mukosa rektal itu lebih tinggi hidrolisisnya, laju hidrolisisnya atau konstanta hidrolisisnya dibandingkan pada nasal maupun vaginal. Ya, jadi ada karakteristik masing-masing dari mukosa pada organ-organ tersebut yang menyebabkan berbeda juga bioavailabilitasnya meskipun sama-sama melalui mukosa tetapi organnya tidak sama. Ya karena tadi kan ada beberapa sekretnya ya yang tidak sama. Kemudian permodelan membran mukosa. Singer dan Nicholson, ya, ini orang yang memodelkan, menggambarkan permodelan membran biologi dari mukosa.
Jadi gambar di samping menggambarkan membran yang terdiri dari fluid state lipid bilayer yang tertanam protein. Jadi protein itu tertanam di sini. Ini protein. Ini juga protein. Protein tersebut dapat tertanam pada membran lipoidal sebagian saja. Ini contohnya. Protein perifer disebutnya, maupun menembus seluruh lapisan membran lipoidal atau disebut dengan protein integral. Seperti pada gambar di bawah ini. Ini kalau dia udah menembus semuanya, jadi protein integral. Nanti kaitannya dengan absorpsi obat. Ya, ada absorpsi obat yang melalui rute ini. Ini tadi ya, sel membran, fosfolipid bilayer ya. Ini adalah lapisan fosfolipidnya. Kemudian ini adalah protein integral tadi yang menembus. Ingat ya. Dan ini adalah protein periferal. Ya, yang tertancap saja. Struktur monodispersi di mana bagian hidrofil atau H terekspos pada lingkungan air, bagian luar. Ya, karena ini kan kepala ya, kalau kita lihat berarti ini hidrofil. Di atas ini bagian yang hidrofil. Dan bagian lipofil ini berada di dalam. Ya. Struktur subunit agregat, ya apabila dia ada agregat seperti ini, di mana dua molekul protein menembus membran lipid bilayer untuk membentuk channel. Sehingga terbentuk channel di sini. Ada celah, ya, ada kanal yang bisa dimasukkan oleh obat-obat. Jadi obat bisa terabsorpsi melalui rute ini nantinya. Ya, mukosa ini sebagai membran biologi itu bisa kita pertimbangkan ya, mengandung bagian lipid yang sangat banyak ya, yang terinterup ya, atau terganggu gitu ya, oleh atau terselang gitu ya, atau dibatasi gitu adanya channel aqueous pores, channel ini ya, bukan terganggu ya, istilahnya itu terinterup apa ya, ya ada bagian yang memiliki aqueous channel pores ya, atau channel atau pori yang dapat dilalui oleh molekul-molekul hidrofil. Dia terbentuk dari subunit agregat dari membran protein ini tadi, subunit agregat membran protein. Ya. Sehingga dia terbentuk aqueous channel pores. Nah, disinilah obat-obat yang hidrofil bisa masuk. Bisa masuk ke sirkulasi sistemik. Kemudian kita masuk ke mekanisme masuknya ya, atau permeasi transmukosal. Ya, mekanisme obat tersebut bisa masuk ke sirkulasi sistemiknya. Jadi melalui rute transmukosal, obat itu hanya ada dua cara masuk, yaitu paraselular dan transselular. Paraselular ini khususnya untuk obat-obat hidrofilik. Ya. Kemudian transselular itu untuk obat-obat yang hidrofobik. Kalau kita lihat ya dari gambar ini, transselular itu menembus saja dia. Ya, menembus membrannya. Sementara paraselular dia melalui celah ini untuk masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, sehingga kalau bisa kita gambarkan seperti ini, ya lebih dalam lagi ya intercellular route itu ya, atau paraselular, ini melalui bagian-bagian ini sampai masuk. Nah, dimana kalau diperbesar bagian ini, kita lihat ini intercellular space ini. Ya, ternyata dia kaya akan dengan air ya, ini bagian air. Nah, ini celahnya yang bisa dilalui. Celah-celah ini. Kalau digambarkan kan besar ya, tapi kalau diperbesar ternyata itu ada serat-serat lagi. Dan kalau kita perbesar lagi bagian ini, semakin terlihat ya, bahwa ini merupakan daerah yang channel air. Channel di mana obat-obat hidrofilik bisa masuk. Yang melalui sini. Masuk dia nanti ke pembuluh darah. Sementara untuk yang transselular,
dia langsung menembus saja kan. Dimana kalau kita lihat ini merupakan keratin dan minimalipid. Kalau kita zoom. Jadi ini sebenarnya sulit ditembus untuk obat-obat hidrofil. Kecuali dia obat hidrofob, dia dapat menembus ini, berpermeasi masuk. Nah, untuk uptake-nya ya, interselular maupun transselular, kalau kita lihat fluxnya ya, uptake-nya J sama dengan DEC per H. Di mana D adalah koefisien difusi. Koefisien difusi dipengaruhi oleh persamaan Navier-Whitney. Ya, Navier-Whitney, di mana difusivitas tergantung dari konsentrasi ya. Selain itu dari viskositas juga. Ya, difusi Fick dan sebagainya. Ini banyak ya persamaan untuk melihat laju difusi obat. Jadi kalau permukaannya viskos, maka difusivitas akan semakin lambat, maka flux juga akan menurun. Ya, adalah fraksi luas permukaan, semakin luas permukaan fraksinya ya, maka otomatis untuk yang interselular semakin luas ininya, maka dia akan lebih mudah fluxnya. C adalah konsentrasi donor di atas. Ingat, obat dengan konsentrasi yang lebih besar, maka proses absorpsinya juga akan lebih mudah. Ya, karena fluxnya ini persamaan. Dibagi H adalah ketebalan membran. Jadi semakin tipis membran, maka flux atau masuknya obat ke sirkulasi sistemik juga akan semakin besar. Nah, beda halnya dengan transselular ya. Transselular justru pada E-nya atau fraksi luas permukaan itu yang diharapkan adalah E yang kecil. Ya, fraksi luas permukaan. Mengapa? Karena kalau terlalu besar, kan dia kan mau menembus nih ya. Kalau bisa itu fokus gitu ya, fokus di satu titik saja gitu. Fraksi luas permukaan itu. Kalau dia melebar, maka dia akan lebih lambat menembus membran ini. Ya, karena dia akan berdifusi ke samping ini dan seterusnya, sehingga nanti nggak terlalu konsentrat di satu titik. Misal satu titik segini sama ya, dia berdifusi ke bawah. Kalau dia ini nggak, ke samping juga ada yang ke bawah. Jadi lebih lambat dia. Makanya kalau dia transselular, ya harapannya adalah fraksi luas permukaannya justru lebih kecil. Sama sisanya ya, C konsentrasi, K adalah koefisien partisi. Ya, jadi semakin besar koefisien partisi, artinya apa kalau semakin besar koefisien partisi? Koefisien partisi itu kan konsentrasi obat dalam minyak dibagi dalam air ya, atau oktanol water kalau koefisien partisi itu biasanya dicari juga. Nah, berarti yang lebih banyak pada oktanol ya, atau yang lebih banyak atau lebih hidrofob gitu ya. Semakin hidrofob maka dia akan semakin mudah terabsorpsi kalau koefisien partisi. Semakin besar koefisien partisi berarti kan dia semakin hidrofob. Karena konsentrasi di oktanolnya atau di minyaknya gitu itu lebih besar daripada di air. Kan seperti itu ya kalau kita mencari koefisien partisi obat. Oh sorry, ini Stoke instant ya. Difusi ini Stoke instant ya. Fick itu difusi juga. Kalau Navier-Whitney itu persamaan ini ya, persamaan disolusi ya. Banyak ya persamaan yang harus kita hafalkan itu ya. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Faktor yang harus diperhatikan saat formulasi. Jadi ini baru kita mempertimbangkan apa saja sih yang perlu kita perhatikan jika kita mau memformulasikan obat kita melalui rute mukosa. Ya, setelah kita mengetahui sifat fisiologi mukosanya, kemudian kita mengetahui juga biokimianya ya, apa saja yang disekresikan, kemudian kita juga mengetahui tadi ya, bagaimana obat itu berpermeasi, maka saatnya kita mempertimbangkan apa faktor-faktor dari formulasi untuk meningkatkan ya absorpsi obat dari zat aktif yang akan kita buat. Nah, dari faktor yang harus diperhatikan itu secara garis besar dibagi 3. Ada fisikokimia zat aktif, ya, faktor biologi, dan faktor formulasi. Jadi ada 3, fisikokimia zat aktifnya, faktor biologi, dan faktor formulasi. Nah, untuk faktor fisikokimia zat aktif, yang pertama adalah koefisien partisi. Ada yang bisa menjelaskan mengapa koefisien partisi harus kita pertimbangkan? Koefisien partisi obat kita. Kaitannya dengan apa?
Ada yang bisa jawab? Saya panggil aja kalau gitu ya. Cynthia, coba. Cynthia? Halo Cynthia, masih bersama kita? Iya masih Pak. Masih. Oke, silakan dijawab. Kira-kira kenapa faktor koefisien partisi itu harus kita pertimbangkan? Koefisien partisi dari zat aktifnya. Memangnya pengaruhnya apa koefisien partisi terhadap absorpsi obat melalui rute mukosa? Apa? Konsentrasinya bukan Pak. Koefisien partisi bukan konsentrasi. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Mungkin Melvitriams. Ini namanya Melvitriams memang. Bukan Pak, Melvitria MS. Oh, oke, silakan coba. Kenapa kira-kira? Koefisien partisi ya Pak? Iya. Soalnya dia tuh ngegambarin rasio pendistribusian obatnya nggak sih Pak? Rasio distribusi dalam apa dan apa? Dalam pelarutnya. Dalam pelarut apa? Pelarut organik dan air. Pelarut organik dan air. Sehingga menggambarkan apa? Sehingga menggambarkan difusinya, bukan Pak? Menggambarkan Difusi transmembran, bukan? apa? Apa Pak? Tadi ada suara laki-laki tadi ngomong. Dia ngegambarin difusi transmembrannya Pak. Menggambarkan lipofilisitas ya. Koefisien partisi itu kan menggambarkan lipofilisitas. Saya beri contoh begini ya. Koefisien partisi obat dalam minyak dan air, oktanol dan air ternyata adalah 2:1. Jadi ketika 3 bagian obat dilarutkan pada oktanol gitu ya dan air, ternyata 2-nya di minyak gitu atau oktanol, 1-nya di air misalkan. Maka kan ini koefisien partisinya adalah 2:2 dan 1 ya. Jika dia bertemu dengan membran mukosa, anggap saja ini membran. Ini lipofil, ini hidrofil ya. Bagian luarnya kan hidrofil. Yang di darah ya hidrofil ya, darah kan hidrofil. Jadi kalau dia fraksinya 2:1 ketika obat yang kita berikan 3, maka kan di sini 1, di sini 2. Iya kan? 1 di sini, 2 di sini. Dia masuk yang 2-nya karena terpartisi. 2 bagian terpartisi masuk ke bagian hidrofobik atau lipofilik. Terpartisi. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini akan terpartisi lagi. Terpartisi bagaimana? Terpartisinya ya, dia akan ke sebelah 1:2 lagi. 1:2. Berarti 1,33, yang ini 0,66. Yang di sini 1. Oke, dia masuk ke dalam 0,66. Yang 1 ini kan sama 1,33 ini nggak sama. Dia harus 2:1. Berarti pindah lagi nanti. Ini jadi 1,66. Yang ini sebentar. Kalau 1,66 setengahnya berarti 0,8 ya. Kalau ini masuk 3 berarti enggak ya. Berapa nih? 2, gini jadi ya. 2,33 dikali 2/3. Sorry. Dikali 2/3. Berapa ini hasilnya? Saya lanjutkan gambar. Berapa hasilnya? Dua 0,33 dikali 2/3. Berapa? Ada yang mencari? 1,55 Pak. 1,55. 1,53 Pak. Oke, 1,53. Berarti kan yang terambil 2 ya. Berarti sini adalah 0,8. Terpartisi lagi kan?
dari 1 menjadi 0,8, 0,2-nya pindah ke dalam. Yang 0,6 nanti hilang, kebawa ke sirkulasi. Ya, sirkulasi sistemik hilang. Tersisa berapa? Berarti 1,53 ini dikali 2/3 lagi. Itu yang tersisa, 1/3-nya akan masuk ke sirkulasi sistemik dan seterusnya. Sampai obat ini habis, ini kan 0,8 terus sampai habis. Jadi koefisien partisi itu sangat mempengaruhi proses absorpsi obatnya. Gitu ya. Selanjutnya adalah kelarutan. Bagaimana pengaruh kelarutan terhadap absorpsi obat melalui rute mukosa? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kelarutan merupakan faktor yang harus kita pertimbangkan? Karena volume cairan pada mukosa itu sangat sedikit. Bayangkan kalau kelarutannya, saya berikan contoh tadi paracetamol, 1:70. Dosisnya taruhlah 500 mg, berarti 35 mili. Itu kita harus pertimbangkan, ternyata 500 mg itu larut dalam 30 mili air, 35 mili air. Kita harus pertimbangkan kelarutannya. Di mulut bisa larut nggak? Itu kalau dia bukal atau sublingual. Kalau dia di rektal cuman 3 sampai berapa mili ya? 3 mili. Lebih sedikit lagi. Oke. Sehingga kalau paracetamol mau diberikan lewat rektal, itu biasanya untuk anak-anak karena dosisnya kecil. Ya, paracetamol suppose. Ada itu. Dosisnya sangat kecil. Ya, untuk bayi itu bisa masih. Tapi kalau untuk orang dewasa susah ya. Orang dewasa dosisnya 500 gitu kan. Mau diberikan dengan suppose gitu. Kecuali nanti ditambahkan zat tambahan lain yang nanti kita bahas yang meningkatkan permeasi obat. Itu secara garis besar dulu pertimbangan kita. Walaupun bisa kita tingkatkan uptake-nya nanti dengan zat-zat tambahan. Tapi meningkatkannya itu ya nggak signifikan juga. Nggak terlalu sampai berkali-kali lipat gitu ya. Maksudnya, ya kalau memang dosisnya terlalu tinggi ya mau di uptake juga udah cost-nya lebih mahal. Kemudian efeknya juga kurang maksimal. Sehingga harus kita pertimbangkan sekali. Karena untuk terabsorpsi, obat itu harus terlarut dulu dalam cairan tubuh, baru bisa terabsorpsi. Kalau nggak larut, nggak bisa. Nah, untuk larut, dia harus ada cairan tubuhnya. Ya, harus ada cairan yang cukup untuk melarutkan zat tersebut. Bisa nggak Pak, tapi kalau dibuat dalam bentuk bukal, misalnya paracetamol, bisa, tapi absorpsinya sangat panjang, lama sekali. Absorpsinya sangat lama, ya sehingga konsentrasi obat dalam darahnya ujung-ujungnya kecil. Belum sempat terakumulasi, sudah terbuang, ya sudah dieliminasi, dan seterusnya. Itu ya, jadi kelarutan sangat penting karena tadi ya, cairan pada mukosa itu terbatas jumlah, sehingga harus kita lihat kelarutan obatnya. Kemudian ionisasi. Kenapa kita harus pertimbangkan ionisasi? Atau pKa-nya kita harus pertimbangkan. Siapa yang mau coba jawab? Saya coba ya, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Rizka. Jadi kalau ionisasi atau pKa itu, jadi nanti kita bisa menentukan atau memprediksi si zat aktifnya itu di bagian tubuh mana kira-kira obat tersebut itu akan terionisasi, begitu Pak. Oke. Jadi betul ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi dengan kita mengetahui pKa, kita tahu zat aktif kita pada pH sekian terionisasinya berapa persen ya, atau berapa fraksi terionisasi dan tidak terionisasi. Karena andaikan dia larut, kalau kelarutan ini kan sebenarnya total ya. Kalau H ya, saya tulis lagi ya, pKa tambah log dari S0, S min S0. Ya, ini kan ya. Nah ini kan S ini yang kita lihat, kelarutan. Kita nggak tahu larutnya itu berapa persen terionkan gitu kan, berapa persen yang tidak terionkan. Sehingga dengan kita bisa memprediksi, oh di pH sekian persen akan terionkan. Maka kita tahu berapa persen obat kita yang langsung terabsorpsi dan berapa yang tidak, yang masih berbentuk ion. Sehingga dia butuh proses untuk terabsorpsi. Jadi lebih lambat dia terabsorpsinya kalau dia berbentuk ionnya. Walaupun lebih cepat larut. Ya ingat, yang diabsorpsi selain harus terlarut, dia pun terlarut harus dalam bentuk molekularnya, tidak dalam bentuk ionnya.
baru dia bisa diabsorpsi obat itu. Ya, tadi kan terlarut. Setelah terlarut harus ada syarat lagi, yaitu tidak dalam bentuk ionnya, baru dia bisa diabsorpsi. Kalau nggak terlarut, nggak bisa diabsorpsi. Terlarut tapi tidak berbentuk molekulnya, itu juga tidak terabsorpsi. Dia harus terlarut dalam bentuk molekularnya. Selanjutnya adalah ukuran dan bentuk molekul. Sehingga bentuk molekul atau berat molekul itu yang ideal untuk rute ini itu sekitar 75 sampai 100 Dalton. Karena kalau lebih besar itu sulit terabsorpsi. Ya. Kalau lebih kecil sebenarnya bisa ya, bisa terabsorpsi, tetapi ada sedikit kendala. Molekul yang sangat kecil itu dia biasanya memicu efek antigenik ya, efek imun biasanya. Sehingga terlalu kecil pun tidak bagus. Ya. Ukuran dan bentuk molekul. Dan yang terakhir adalah stabilitas. Stabilitas tadi contohnya ya, ada insulin ternyata yang termetabolisme oleh adanya enzim dan sebagainya. Stabilitas ini erat kaitannya dengan ketersediaan dari enzim-enzim pada mukosa organ tersebut. Oke. Kemudian faktor biologi. Faktor biologi yang mempengaruhi yang harus kita pertimbangkan ya ketika kita mendesain itu adalah clearance oleh sistem. Ya, contohnya adalah mucociliary clearance tadi ya, di nasal, dan salivasi. Ya, air liur itu harus kita perhatikan juga. Jangan-jangan nanti setelah dimasukkan gitu melalui bukal atau sublingual, ternyata orang ini gitu adanya saliva itu justru mengganggu dia sehingga dia meludah dan sebagainya ya. Ini harus kita pertimbangkan, jangan sampai obat yang kita desain itu meningkatkan sekresi saliva. Kalau meningkat sekresinya, orang cenderung ya akan meludah kan. Jadi keluar obatnya ya, nggak terabsorpsi. Kemudian pH biologi. pH biologi, pH dari mukusnya ya. pH pada di organ yang mau kita target tadi itu harus kita ketahui karena kaitannya tadi ya dengan ionisasi. Oke. Area absorpsi. Ya, harus kita pertimbangkan juga nih. Seberapa luas area tersebut untuk mengabsorpsi obat. Karena semakin luas daerah kontak, luas permukaan absorpsi, maka otomatis obat tersebut akan lebih maksimal absorpsinya. Selanjutnya adalah kondisi mukosa. Apakah itu hidrasi maupun metabolismenya. Hidrasi itu maksudnya kandungan airnya, bagaimana di sana ya volume cairannya, dan metabolisme atau metabolit-metabolit yang ada di sana, enzim-enzimnya, dan sebagainya. Itu harus kita pertimbangkan juga. Kemudian faktor formulasi. Ya, tadi ada faktor fisikokimia obat, faktor biologi, sekarang masuk ke faktor formulasi. Ada yang mau ditanya dulu? Sebelum saya lanjutkan? Ada? Tidak ada? Ini kelasnya pendiam ya, nggak banyak nanya. Jangan-jangan nggak ngerti lagi ini. Kalau nggak ngerti ngomong ya. Kalau tidak ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja. Pak, saya belum paham bagian ini, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir ya, faktor formulasi. Ini harus kita pertimbangkan ketika kita mendesain obat melalui rute mukosa, itu adalah dosis hariannya. Di mana dosis obat tadi kan harus kecil. Kalau ternyata dosis obat kecil itu tidak cukup untuk dosis lazim harian gitu ya, atau dosis terapeutiknya, maka jangan formulasikan. Saya mau menurunkan dosisnya Pak, kenapa? Karena kalau terlalu tinggi susah terabsorpsi Pak, atau terlalu tinggi itu terlalu lama di mulut gitu, efeknya akan terlalu lama. Jadi saya turunkan saja konsentrasinya. Nah tapi dosisnya nggak cukup akhirnya. Ya jadi harus diperhatikan. Kemudian kemampuan adesi. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita mendesain obat-obat melalui rute mukosa, itu obatnya menempel pada mukosanya. Harus bisa menempel. Kalau enggak ya terbuang ya, kalau enggak menempel. Misalnya bukal atau sublingual yang contoh yang sederhananya. Harus bisa menempel pada mukosa. Kalau enggak ya hilang ya. Seperti permen itu kan enggak menempel ya. Nah dengan adanya polimer,
bioadesif seperti gelatin, sodium alginat, polyvinyl alkohol, polyvinyl klorid, PEG, polyethylene glikol, HPMC, hidroksipropil metil selulosa, dan PVP, ya, ini dapat meningkatkan retensi obat yang menempel pada mukosa. Jadi obat itu menempel aja gitu. Ketika dia menempel, dia melepaskan obat tersebut, ya, melepaskan sehingga terabsorpsi pada bagian-bagian mukosa tadi. Ini harus kita pertimbangkan. Semakin dia kuat gitu ya, mengikatnya gitu, atau retensinya semakin lama, maka itu akan semakin bagus obat tersebut. Ya. Selanjutnya adalah permeabilitas. Ya, dari formulasi yang bisa kita gunakan adalah enhancer ya, atau peningkat permeabilitas. Nah, ini contohnya adesi dan penggunaan dari rute bioadesif. Ya, kalau kita lihat ini adalah transmucosal sustain delivery ya, sistem penghantaran transmukosal dari chlorpheniramine maleat pada rabbits atau pada kelinci yang menggunakan mukoadesif natural gum sebagai eksifien di tablet bukal. Kalau kita lihat dari dosisnya ini 40 mg, 25 mg, dan 40 mg dengan perbandingan polimer yang berbeda. Lihat yang ini adalah konsentrasi plasma dari chlorpheniramine maleat atau CPM, dan ini adalah waktunya. Lihat yang kotak ini ya, ternyata ini yang paling bagus ya, karena dia memiliki profil yang sustain gitu ya. Ini dia tinggi, tapi dia terlalu fluktuatif. Ini lebih rendah konsentrasi obat di dalam darahnya. Jadi harus kita pertimbangkan polimer itu selain dia menyebabkan pengikatan pada atau menempelnya obat pada mukosa, dia juga mempengaruhi profil pelepasan obat. Ya, profil pelepasan obatnya terpengaruh juga. Kalau yang ini lebih tinggi sebenarnya, yang segitiga ini. Ini segitiga dengan dosis 40 mg. Kenapa dia lebih tinggi? Ya, karena dosisnya lebih tinggi ya. Kalau 25 mg yang kotak, dosisnya lebih rendah. Tetapi dengan 22 mg HKA ya, ini adalah polimernya. Kalau kita lihat semakin besar polimer, dia semakin lambat obat itu terlepas ya. Di bawah, semakin lambat. Semakin lambat, nah kita lihat apakah konsentrasi ini sudah memasuki rentan dosis atau belum. Dosis harian atau belum, atau minimum konsentrasi, therapeutic concentration. Sudah memenuhi belum? Kalau sudah berarti bagus ya. Dia dilepas perlahan-lahan dan efeknya panjang. Tapi kalau belum, maka kita tidak bisa menggunakan terlalu besar polimernya. Karena nanti terlalu lambat obatnya terlepas. Dan terlalu lambat mencapai minimum therapeutic concentration. Jadi yang ideal itu 22 mg. Sini ya. Dosisnya bisa 40, bisa 25. Ternyata kalau 40 maka lebih tinggi gitu. Karena dosisnya lebih besar, tadi pengaruh konsentrasi mempercepat proses absorpsi kan. Konsentrasinya lebih besar. Gradien konsentrasinya juga akan lebih besar. Kemudian ini adalah penggunaan enhancer ya, atau peningkat permeasi. Kita lihat ya. Ini dengan tanpa GDC ya, yang bulat nih yang bawah. Ini sangat kecil sekali kadarnya ya. Tetapi dengan enhancer bisa sangat meningkat tuh kadarnya. Ini dengan enhancer GDC. Sodium glikodeoksikolat GDC. Ini dapat meningkatkan. Mekanismenya permeation enhancer tadi, yang pertama adalah mengubah reologi mukus. Ya, jadi mukosa yang kental itu dengan permeation enhancer bisa saja menjadi lebih encer, ya, sehingga difusi akan lebih mudah. Kemudian meningkatkan fluiditas dari membran lipid bilayer. Ya, membran lipid bilayernya itu menjadi lebih fluid, ya, menjadi lebih renggang, jadi lebih mudah dimasuki oleh molekul-molekul obat. Bekerja pada daerah thick junction, ya ini thick junction itu ya, antara dari basolateral ini. Sehingga kalau dia bekerja pada ini, menyebabkan daerah lumen ini akan, daerah thick junction ini akan membuka gitu ya, membuka basolateral tadi. Selnya akan terbuka gitu ya, seperti ini. Sehingga dia bisa masuk, obat itu lebih mudah masuk. Dan meningkatkan aktivitas termodinamika obat ya, meningkatkan kelarutannya dan sebagainya. Ini bisa sebagai ini salah satu mekanisme dari
permeation enhancer ya, atau peningkat permeasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada tidak? Tidak ada? Yakin tidak ada? Kalau tidak ada, saya saja yang bertanya kalau begitu. Baik ya, saya tanya kalau tidak ada yang mau bertanya ya. Apa ya? Randy coba. Randy? Masih Hadir, Pak. Ya. Apa keuntungan dari sistem penghantaran mukosal? Keuntungannya, Pak. Keuntungan, ya. Keuntungannya apa? Pertama itu untuk sediaan yang mukosa ini tidak mengalami proses metabolisme pertama di hati, Pak. Oke. Lalu yang kedua juga terhindar dari pH ekstrim lambung. Apa lagi tadi ya? Onsetnya kira-kira gimana? Oh ya, onsetnya untuk yang mukosa tadi ya, Pak? Onsetnya cepat. Onsetnya cepat, durasinya juga panjang. Bisa kita perpanjang ya. Selain itu, absorpsinya lebih cepat nggak? Kan onset. Onset itu apa onset? Onset itu waktu mencapai efek obat ya, Pak? Waktu yang dibutuhkan agar obat tersebut memiliki efek dari pertama kali dikonsumsi. Onset. Oke, tapi boleh lah ya, sudah sebagian besar sudah terjawab. Terima kasih ya jawabannya. Selanjutnya, siapa lagi ya? Niwayan. Niwayan? Ya, Pak. Oke. Tadi kan kita belajar tentang mukosa nasal ya. Mukosa nasal. Nah, pada mukosa nasal itu, pH-nya pada orang dewasa itu 5,5 sampai 6,5. Gitu. Nah, menurut Niwayan, obat apa yang lebih mudah terabsorpsi pada pH tersebut? Obat asam lemah atau basa lemah gitu, mudahnya. Obat asam lemah, Pak. Ya, Pak. Asam lemah. Kenapa? Karena kan pH-nya itu asam. Jadi asam lemah itu dia akan lebih mudah terabsorpsi di pH yang asam. Itu tadi persamaannya. Persamaan yang pH sama dengan pKa plus pKb. Gitu. Oke. Kenapa emangnya dengan persamaan itu? Penjelasannya ada apa dengan persamaan itu? Persamaan itu menggambarkan apa emangnya? Itu persamaan apa dulu? apa namanya apa tadi? Henderson. Persamaan Henderson-Hasselbalch. Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa ditambah log amin per Ha. Kenapa emangnya dengan persamaan itu? Apa yang bisa dijelaskan dari persamaan itu? Sehingga si tadi Niwayan bilang, kalau pH-nya asam, itu lebih mudah terabsorpsi. Oke, kalau tidak bisa jawab, ada yang mau coba jawab? Ada mungkin yang mau coba jawab? Oke, saya panggil. Izin menjawab. Oke, silakan Firda.
Yang kalau misalnya pH lebih besar dari pKa, berarti absorpsi obatnya lebih menurun. Tapi sebaliknya, kalau pH lebih kecil dari pKa, absorpsinya meningkat. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa seperti itu? Karena ionisasinya bukan sih, Pak? Karena ionisasi. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana tuh? Ada yang bisa menjawab? Ini, oh saya belum share screen, sebentar. Saya berikan gambaran seperti ini ya. Ini udah terlihat ya. Dia rumusnya gini ya. Anderson-Hasselbalch itu rumusnya seperti ini. Ini dari farmasi fisik, ini diulang terus pokoknya ini. pH misalnya, pH-nya 5. Ternyata obat saya Pak, pKa-nya itu adalah 6. Coba log min per HA. Berarti kan log min per HA sama dengan 5 kurang 6 ya. Ya nggak, 6-nya pindah ke sebelah kan. Hasilnya minus 1. Biar lognya hilang, 10 pangkat minus 1 adalah 0,1. Oh, 0,1 ini berarti sama dengan, jadi kalau pH saya lebih kecil daripada pKa, maka otomatis jumlah molekul yang tidak terionkannya 10 kali lebih banyak daripada yang terionkan. Di mana obat yang akan terabsorpsi adalah obat yang tidak terionkan. Jadi 10 kali, ini contohnya ya, contohnya. Kalau dia pH-nya 5, pKa-nya 6. Begitu. Kalau pH-nya 3, gitu juga sama ya. Atau pKa-nya kita turunkan jadi 6, ya udah seginilah ya, pas. Biar dia minus hasilnya. Jadi begitu. Ya, persamaan tadi itu menunjukkan perbandingan fraksi yang terionkan dengan tidak terionkan. Fraksinya 1:10 kalau dia ternyata pH-nya 5 dan obat saya pKa-nya 6. Berarti dari yang terlarut, misalnya terlarutnya 11, maka 10-nya itu molekulnya tidak terionkan, yang siap terabsorpsi. Gitu ya. Jadi jangan dilupakan rumus itu dan jangan dilupakan cara memakainya ya. Sekali lagi ya, karena teknologi farmasi itu nggak jauh-jauh dari rumus-rumus tadi loh. Stokes-Einstein, rumus difusi Fick, kemudian rumus Henderson-Hasselbalch, pokoknya nggak jauh-jauh itu aja. Muter-muter di situ, nanti banyak ketemu rumus-rumus yang sebenarnya merupakan penerapan dari rumus tadi. Baik ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebentar saya stop recording dulu.